KPU melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Toli-Toli, tempat kita menambah wawasan tentang kepemiluan. Bersama saya, Yuli Mulyana. Sebelum podcast dimulai, jangan lupa like, comment, and share akun KPU Kabupaten Toli-Toli untuk mendukung untuk menambah wawasan tentang kepemiluan. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ketua KPU Kabupaten Toli-Toli, Bapak Insinyur Junaidi, SP, MPM. Halo Pak. Halo. Iya, beliau merupakan Divisi Keuangan dan Logistik. Apa kabar Pak? Kabar baik. Ya, bagaimana nih Pak awal karir dari kepemiluan? Bisa diceritakan kepada teman pemilih, Pak? Ya, terima kasih Ibu Yuliana. Jadi hari ini saya hadir dalam kondisi baik dalam podcast KPU Kabupaten Toli-Toli menyampaikan kepada pemilih bahwa saya ini sebenarnya bukan orang baru di kepemiluan. Di tahun 2004 saya adalah panitia pengawas pemilu dan sempat menjadi ketua Panwaslu Kabupaten Toli-Toli pada saat pemilu langsung pertama, baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Dan alhamdulillah di periode ini saya dipercayakan menjadi anggota sekaligus jadi Ketua KPU Kabupaten Toli-Toli. Saya kira itu sepintas pengalaman di kepemiluan. Bagaimana nih Pak suka duka dalam kepemiluan, apalagi baru-baru ini masih terasa sekali tentang pemilu dan pilkada akhir-akhir ini Pak. Jadi ada dua. Pertama kan kita melaksanakan namanya pemilu. Kemudian yang kedua melaksanakan pilkada. Saya kira keduanya adalah kegiatan yang penyelenggaranya adalah KPU, dan fokus perhatian orang pada saat pemilu maupun pilkada itu pasti ke KPU. Iya. Oleh karena itu saya kira suka duka banyak sekali. Kalau sukanya mungkin begitu banyak bertemu dengan teman-teman baik di kantor maupun dengan orang dari luar, bahkan dengan orang-orang yang belum kita kenal sebelumnya kita bisa berkenalan, saling menyapa. Tapi dukanya juga tidak kalah banyak. Karena kenapa? Karena begitu penyelenggaraan pemilu atau pilkada, maka perhatian orang pasti ke KPU. Apalagi image tentang penyelenggara itu dari periode ke periode itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kadang kita dinilai dari luar bahwa KPU itu tidak adil dalam penyelenggaraan, berat sebelah dan lain sebagainya. Apalagi sejarah Kabupaten Toli-Toli sejak pemilu langsung pertama yang dilaksanakan itu saya sudah memantau pemilu yang ada di Kabupaten bahkan sampai dengan pilkada. Jadi saya tahu persis bagaimana kondisi pemilu dan pilkada di Kabupaten Toli-Toli. Kira seperti itu. Oh iya Pak. Terutama dengan keluarga juga ya Pak. Iya. Dukanya jarang ketemu dengan keluarga. Benar. Jadi di penyelenggara saya pernah mengabdi di birokrasi sebagai tenaga honorer. Saya pernah mengabdi di perusahaan sebagai pegawai swasta dan hari ini menjadi penyelenggara pemilu. Dari semua itu saya baru merasakan bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu benar-benar full time, itu full waktu, itu betul-betul untuk kegiatan kepemiluan. Bahkan dengan keluarga pun jarang bertemu. Bahkan dengan keluarga, karena dengan kegiatan yang apalagi dalam tahapan ya, jadwal tahapan, itu bahkan kita biasanya
dari kegiatan satu kegiatan yang lain itu tidak sempat sampai di rumah itu sudah ada panggilan kita balik lagi. Iya, Pak. Bahkan sampai di rumah sudah bagus kalau sampai 2-3 hari di rumah baru ada panggilan. Biasanya kita sampai di rumah belum hitung hari sudah ada surat lagi untuk panggilan untuk kegiatan. Jadi kegiatan belum lagi kegiatan lokal kita di Kabupaten Toli-Toli sendiri juga begitu padat jadwalnya. Ya memang tidak ada betul waktu untuk keluarga, itu sangat jarang. Makanya sering keluarga kita ketemu juga. Kalau tidak sempat di rumah ya kadang kita panggil untuk ke kantor, bertemu sebentar. Apalagi kalau istri saya juga sibuk sebagai pegawai negeri sipil, ya sudah dengan anak juga sekolah sampai jam 5. Kadang saya pulang tengah malam, anak sudah tidur, ya pagi-pagi harus ke kantor lagi karena ada kegiatan yang harus kita ikuti lagi pagi-pagi. Jadi seperti itu prosesnya, dukanya. Tapi itu tadi kalau kita nikmati saja, namanya Pak. pekerjaan pada saat kita terpilih menjadi komisioner dan dilantik, kita sudah siap untuk itu. Iya, Pak. Kemudian nih Pak, kalau boleh dijelaskan kepada teman pemilih akhir-akhir ini apa sih KPU Toli-Toli yang sedang dilaksanakan pada akhir-akhir ini, Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini tidak bisa ditutupi bahwa di kalangan masyarakat yang mungkin tidak memantau secara penuh ke penyelenggara baik termasuk ke KPU, maka pasti punya pikiran bahwa ini KPU begitu bukan tidak pemilihan lagi, berarti sudah tidak ada kerja. Iya, Pak. Padahal mereka tidak tahu begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan pasca pemilu dan pilkada. Jadi masih begitu banyak pekerjaan-pekerjaan, baik pekerjaan administrasi maupun pekerjaan-pekerjaan kegiatan yang memang harus kita laksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh KPU RI lewat peraturan-peraturan dan perintah KPU RI. Iya. Kemudian nih Pak, statement-statement masyarakat tentang KPU mah enak, habis pemilu pilkada itu sudah tidak kerja lagi. Bagaimana tuh Pak tanggapan Bapak tentang statement KPU tidak kerja lagi di saat tidak ada tahapan gitu Pak? Nah itu yang saya katakan tadi. Jadi ini pemahaman umum di luar itu bahwa KPU itu hanya ada pada saat tahapan pilkada ada. Iya, Pak. Padahal mereka tidak tahu bahwa kegiatan begitu banyak yang kita laksanakan justru pada saat pasca pilkada. Nah, kalau pada saat pasca pemilu dan pilkada. Kalau pada saat pemilu dan pilkada, bisa saya sampaikan kalau saya rasakan sendiri ya, bahwa di pemilu dan pilkada itu kita kerjanya itu enak. Enak karena kenapa? Sudah ada tuntunan. Iya, tersusunnya, Pak. Terstruktur apa yang harus kita kerja hari ini, apa yang harus kita kerja minggu ini, apa yang kita rencanakan apa yang akan kita laksanakan minggu depan, bulan depan, di dalam tahapan itu sudah ada semua. Jadi mengerjakan pekerjaan itu enak, sudah terjadwal. Iya, Pak. Nah, justru pada saat di luar jadwal tahapan itu, dalam kebingungan kita harus melaksanakan apa, tapi tanpa kita sadari begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dan wajib kita lakukan pada saat non tahapan. Iya, itu banyak sekali. Misalnya mungkin masyarakat tidak tahu, mungkin mereka hanya tahu bahwa misalnya pemuktahiran data pemilih. Pemuktahiran data pemilih itu mungkin masyarakat hanya tahu bahwa data pemilih itu hanya ada pada saat mau pemilih atau pilkada atau tahapan. Padahal tidak seperti itu. Iya, Pak. Di dalam PKPU, di dalam peraturan KPU itu dan petunjuk teknis yang diberikan oleh KPU RI bahwa data pemilih itu harus dimutakhirkan setiap saat. Iya, Pak. Jadi sepanjang tahun itu kita memutakhirkan pemutakhiran data. Nah, setiap tahun itu kita melakukan pemutakhiran. Kenapa? Nanti juga akan dijelaskan oleh divisi data itu bagaimana pekerjaan mereka itu di luar dari tahapan itu. Jadi data pemilih itu yang masuk dan keluar, kemudian yang meninggal dunia,
kemudian pemilih yang mungkin sudah pemilih yang mungkin dicurigai bahwa kemarin memilih belum 17 tahun, tapi keterangan belum menikah dan lain sebagainya, itu diperbaharui terus setiap saat oleh KPU. Nah, itu hanya salah satu contoh, satu divisi data. Belum yang lain gitu. Iya, seperti yang baru-baru dilakukan ya Pak, Coktas Coktas TW4 ya Pak. Benar. Jadi seperti yang baru dilaksanakan Coktas ya, pencocokan terbatas ya. Iya. Kita turun di semua kecamatan di Kabupaten Toli-Toli. Iya, Pak. Mencari apa benar yang umur 100 tahun lebih ini masih hidup atau tidak. Seperti saya sendiri menemukan salah seorang orang tua kita di Kecamatan Dondo itu yang umurnya sudah 110 tahun, kelahiran 1915, dan itu masih hidup dan masih kuat. Iya. Dan kalau saya melihat fisiknya, orang tua ini masih memilih di TPS. Nah, ini salah satu contoh. Misalnya lagi yang lain, misalnya yang berkesinambungan otomatis pendidikan pemilih. Iya, Nah, pendidikan pemilih ini sepanjang waktu juga kita laksanakan. Baru-baru kita laksanakan beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu kita melaksanakan pendidikan pemilih lewat kuliah umum di Universitas Madako misalnya. Pak. Semua komisioner hadir di sana menyampaikan perkembangan demokrasi kita, perkembangan aturan, perkembangan rencana, peraturan dan kemungkinan besar pemilu ke depan seperti apa, modelnya seperti apa. Itu kita sampaikan terus menerus. Jadi pekerjaan kita itu tidak pernah berhenti gitu. Jadi pendidikan pemilih. Kemudian ya satu lagi misalnya pendidikan pemilih, setiap hari Senin itu kita ikut apel di sekolah-sekolah SMA ya, sekolah menengah atas, madrasah aliyah. Itu yang menyampaikan bagaimana demokrasi kita, bagaimana kemungkinan besar pemilu ke depan, bagaimana pemilu itu yang sebenarnya kepada pemilih-pemilih baru, misalnya baru umur 17 tahun ya, kelas 3 SMA. Itu kita lakukan setiap saat. Dan simultan dan saling nyambung-menyambung setiap pemilih saat. baru untuk tahapan selanjutnya. Nah, itu Pak. pemilih selanjutnya. Kemudian berikutnya mungkin kenapa sih? Pasti orang bertanya, seharusnya kan KPU sudah tidak perlu ada lagi setelah pemilu pilkada. Betul, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, jika kemungkinan besar misalnya ada PAW misalnya dari anggota DPRD, siapa yang ngurus? Iya, betul, Pak. Nah, iya kan? Pengganti antar waktu misalnya. Iya, Dan kita pengalaman di Kabupaten Toli-Toli setiap saat ada. Iya, pergantian Antar waktu anggota DPR. Nah, siapa yang ngurus? Yang urus datanya itu kan ada di KPU. Iya, betul ya, Pak. Nah, mau tidak mau berurusan dengan KPU. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan itu semua itu tetap dilaksanakan di masa non tahapan. Nah, ada lagi saya tulis ini proses penghapusan logistik misalnya. Iya, Pak, logistik ya. Logistik itu. Kadang mereka bertanya, mau dibawa kemana nih? Logistiknya itu. KPU. Nah, kalau kita tidak ada, begitu tahapan selesai kita juga stop. Nah, siapa yang akan menjawab ini? Siapa yang ngurus ini? Nah, itu kan. Nah, semua itu yang kita urus misalnya logistik pemilu misalnya, logistik pilkada misalnya. Siapa yang urus itu? Itu kan tidak mungkin setelah itu dibuang di sungai misalnya, dibuang di got misalnya sudah selesai kan tidak. Kali ini ada harganya. Nah, semua ini logistik ini dilelang seperti pemilu kemarin, pemilu legislatif presiden itu lewat lelang dan anggarannya itu langsung ke negara semua. Iya. Jadi harganya itu sudah ada memang lembaga yang menangani itu. Kita hanya mengembalikan, menjual itu, kemudian hasil itu kembali ke negara semua. Iya, kembali ke negara lagi. Seperti baru-baru ini sekretaris kita Pak Ovelio itu ke Palu dalam rangka mengurus itu. Iya. Siapa yang ini tidak mudah juga karena kita tidak hanya menjual ya berapapun harganya, tidak juga seperti itu. Karena ini milik negara, ini milik negara. Jadi dilelang, bahkan kadang menurut informasi yang saya terima bahwa sudah ada pemenangnya, kadang dia batalkan lagi. Pembatalan. Jadi itu berapa hari tuh, ada 1 minggu di sana ngurus itu, dan alhamdulillah logistik pilkada sudah ada yang ngambil, dan
hasil penjualan itu kembali ke negara, bukan Iya. ke kita. Betul. Jadi itu mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di luar, di apakah sih logistik itu dijual dilelang, kemudian hasil penjualan itu kembali ke negara. Ke negara. Gitu. Saya kira seperti itu. Bahkan masih ada lagi, misalnya lagi ya, penyusunan laporan pelaksanaan pemilu pilkada. Oh, itu Pak yang akhir-akhirnya bikin pusing. Ya. Jadi saya ini saya juga dulu waktu Panwaslu, kalau kita dulu kan tahun 2004 ya. Selesai pilkada itu seakan-akan memang sudah tidak ada kegiatan. Saya nanti di KPU baru saya lihat bahwa begitu banyak kegiatan yang harus kita lakukan pasca pemilu dan pilkada. Ternyata penyusunan laporan pemilu dan pilkada. Karena kenapa? Pada saat tahapan itu kan kita fokus melaksanakan kegiatan secara fisik. Iya Pak. Ya, begitu banyak lapor-lapor secara administrasi yang mungkin belum selesai pada saat tahapan tadi karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan fisik tadi itu. Iya, Pak. Baik oleh komisioner maupun teman-teman sekretariat. Belum lagi misalnya kita di sekretariat itu kalau periode sebelumnya mungkin agak enjoy ya bekerjanya ya, karena begitu banyak ada yang namanya PNPM Pak. PPNPM ya. Iya. Kalau kita kemarin kan sudah tidak ada. Iya Pak. PPNPM itu sudah di stopkan. Artinya begitu banyak pegawai yang tiba-tiba harus keluar dari KPU. Nah, sementara ya kita lihat karena kita kan sudah organik ya, tidak asal. Kalau dulu masih enak. Mungkin kalau kita kekurangan minta ke bupati, ke daerah, ke bupati untuk tambahan personil misalnya, ya itu bisa ditambah dengan cepat. Tapi kalau kita ini kan sudah pegawainya sudah pegawai organik, sudah vertikal. Jadi tidak bisa lagi mengambil dari daerah. Nah, itu terbatas pegawai sekretariat. Mau tidak mau, pegawai sekretariat itu juga harus bekerja sedemikian rupa membantu kami komisioner yang hanya 5 orang. Iya, Pak. Apalagi yang kerja secara teknis itu teman-teman sekretariat. Makanya lewat ini juga mungkin saya baru ini podcast awal ini juga ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman sekretariat yang begitu tidak mengenal waktu juga, bukan hanya kami. Iya, kami Pak. mungkin masih punya waktu untuk curi-curi waktu kembali ke rumah. Kalau mereka saya melihat langsung dari pagi ke pagi, dari Pak. pagi ke pagi. Kalau dari pagi ke pagi di rumah oke lah. Tapi ini dari pagi ke pagi di kantor. Bahkan ada yang membawa pakaian mungkin dan bawa memang pakaiannya Iya, bawa ke sini. pakaian dan segala macam. Aduh, saya tidak bisa membayangkan. Belum lagi kami didukung oleh kantor yang serba terbatas. Iya, terbatas. Kamar mandi hanya 2 ya. Iya, itu Pak. pun kadang berfungsi, kadang tidak. Ya kantor lama kami pinjaman dari daerah memang bangunan tua. Ya saya tidak bisa membayangkan lah teman-teman sekretariat. Kalau kami masih bisa pulang untuk mandi. Kalau teman-teman sekretariat kadang saya lihat ada yang menitip kendaraannya dan lain sebagainya. Ini adalah kegiatan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di luar pantauan masyarakat. Dan saya baru lihat bahwa satu-satunya institusi yang bekerja benar-benar 1x24 jam itu adalah KPU. Iya, Pak. Karena kenapa? Saya lihat kalau institusi lain ya sudah 3:30 jam kerja sudah selesai. Iya, sudah selesai. Kalau jam kerjanya KPU itu adalah jam 11.59. Iya. Jam 23.59 ya. 23.59 itu jam kerjanya KPU baik di sekretariat maupun komisioner. Ya kita hampir tidak punya waktu untuk keluarga manakala tahapan itu ada. Jadi ini adalah gambaran bahwa begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh KPU baik di sekretariat maupun komisioner pasca pemilihan dan pemilu. Satu lagi mungkin layanan permintaan data. Iya, Pak. Biasa parpor-palpor. Benar. Jadi kan saya biasa lihat saya kalau memantau teman-teman sekretariat biasa saya ke ruangannya melihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menyelesaikan laporan-laporannya, bagaimana melayani permohonan-permohonan yang masuk. Apalagi parpol misalnya setiap saat kadang mereka butuh data. Belum lagi misalnya parpol-parpol yang sudah mau bergerak sedini mungkin perlu data berapa
kecamatannya dapil ini berapa suara, Iya, berapa pemilih perempuannya, berapa, karena mereka mau menyusun strategi itu. Iya, Mereka semuanya baru. meminta data ke KPU. Iya, Pak. Nah, kalau kita tidak ada pasca itu, mereka harus ngambil data itu dari mana kalau bukan di KPU. Nah, Betul. jadi kegiatan-kegiatan ini yang terpantau oleh masyarakat, sehingga kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mereka kembali ke pekerjaannya masing-masing, tidak lagi memantau kegiatan KPU seperti mereka memantau kegiatan KPU pada saat tahapan, sehingga mereka punya pemikiran bahwa ya kalau sudah bukan pada saat tahapan lagi berarti tidak ada kerja lagi. Nah itu. Betul, Pak. Kemudian begitu juga dengan evaluasi pemilu dan pilkada. Iya, Pak. Nah, namanya evaluasi adalah kegiatan yang kita laksanakan setelah kegiatan itu selesai. Iya, seperti Nah, yang baru-baru yang dilaksanakan ya, Pak. Iya benar ya, baru-baru ini kan kita melakukan evaluasi Iya, lagi. evaluasi. Bahkan evaluasi secara nasional. Baru bulan kemarin dilaksanakan secara nasional. Nah, kenapa kita harus melakukan evaluasi? Karena demokrasi kita dari tahun ke tahun itu harus kita jamin bahwa dia semakin meningkat. Iya, betul. Ya, demokrasi kita harus semakin meningkat, semakin maju. Nah, kalau kita memajukan sesuatu, itu harus ada evaluasi. Bagaimana kerja KPU ke depannya lagi? Bagaimana sekretariat ke depan lagi bekerja? Bagaimana kami melayani partai politik ke depan? Bagaimana kami KPU melayani pemilih ke depan? Nah, untuk perbaikan itu ada manakala kita mengevaluasi apa sih kekurangan kita sebelumnya? Iya. Kekurangan sebelum-sebelumnya apa sih, Pak? Ya, itu untuk kan harus mendukung. Untuk mendukung kegiatan ke depannya. Selanjutnya. Nah, Iya. apakah kita harus melaksanakan kegiatan yang mungkin tidak meningkatkan nilai demokrasi kita? Kan tentunya tidak. Iya. Yang kita harapkan kan apa yang kita lakukan ke depan itu justru membantu demokrasi kita baik secara nasional maupun secara lokal kita di Kabupaten Toli itu maju gitu. Sehingga harus ada evaluasi secara nasional agar supaya pemilu kita ke depan itu semakin bagus. Pemilihan legislatif itu kita semakin bagus. Nah, evaluasi pilkada kita lakukan agar supaya pelaksanaan pilkada kita ke depan itu semakin bagus. Meskipun ke tahap pilkada kemarin ini alhamdulillah kita bisa jalani tanpa ada tanpa ada sengketa ya, Pak. tanpa ada sengketa. Seingat saya baru kali inilah pilkada kali inilah tidak ada sengketa. Kalau sebelumnya selalu ada sengketa. Iya, Kita Pak. bersengketa sehingga penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu tertunda terus sampai ada keputusan MK seperti. Tapi alhamdulillah kemarin teman-teman di kabupaten lain itu sementara bersengketa, kita sudah menetapkan alhamdulillah ya, Pak. itu. Jadi saya kira hal-hal itu yang harus diketahui oleh masyarakat. Oh, satu lagi, Pak. Tentang pelaporan LPJ pertanggungjawaban keuangan juga, Pak. Sampai akhir-akhir ini ya, Pak. Iya, benar. Selalu diminta Benar. Jadi pemirsa juga harus tahu. Jadi para pemilih juga, masyarakat umum juga harus tahu bahwa kami ini tidak begitu diberikan uang baik oleh lewat KPU RI maupun mungkin lewat daerah dengan Pemda. Itu namanya NPHD diberikan kepada KPU. Itu bukan serta-merta bahwa seenaknya gunakan sajalah. Yang penting pilkadanya selesai, bukan seperti itu. Pertanggungjawaban kita harus dipersiapkan. Karena kita juga diperiksa oleh BPK. Iya, Pak, BPK. Seperti kemarin misalnya. Tapi ini dari provinsi, kegiatan provinsi yang dibiayai oleh provinsi. Begitu BPK periksa, ternyata teman-teman yang membawa teman-teman PPK ke provinsi itu harus mengembalikan. Iya, Pak. Nah, terpaksa itulah kita sampaikan lagi ke teman-teman PPK supaya mengembalikan. Nah, alhamdulillah 100% kemarin mengembalikan, meskipun setelah diperiksa kembali oleh BPK ternyata salah. Jadi temuan salah temuan bahwa ternyata tidak. Ternyata tidak sudah benar pertanggungjawabannya. Terpaksa kita kembalikan lagi ke PPK lagi uangnya. Ya, seperti itu. Hal-hal seperti itu yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, kita sewaktu-waktu diminta data keuangan seperti apa. Pemeriksaan BPK. Sampai akhir ini masih pemeriksaan. Pemeriksaan sampai hari ini. Bahkan ada teman-teman mungkin di luar dari kami. Dan alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli sampai hari ini
tidak ada temuan lah. Iya, masih Nah, aman ya, Pak. kita aman dan tidak ada temuan, dan mudah-mudahan karena memang setelah saya periksa, saya sebagai pemangku divisi keuangan mengecek itu semua, dan alhamdulillah kegiatan dan pertanggungjawaban itu sesuai. Iya, Apa yang kita Pak. laksanakan itu kita pertanggungjawabkan. Tidak ada, kalau di daerah lain saya melihat informasi-informasi itu bahkan ada yang sudah ditangani oleh kejaksaan Iya, ya. ditangani oleh Itu kejaksaan. setelah saya baca sedemikian detailnya bahwa ternyata mereka di sana ada yang melaksanakan kegiatan, satu kali kegiatan tapi 2 pertanggungjawaban. Iya, Nah, Pak. setelah saya periksa, alhamdulillah Kabupaten Toli-Toli dengan meskipun di awal ya saya ceritakan sedikit tentang NPHD ya. Iya, Pak. Meskipun kami ragu di awal bahwa NPHD yang diberikan oleh Pemda itu menurut kami waktu itu kemungkinan besar tidak cukup, Iya. tapi dengan segala cara kita melakukan efisiensi di awal sebelum pemerintah pusat memerintah kita efisiensi, kita sudah melakukan efisiensi. Karena kenapa? Karena dana pilkada kemarin itu seingat saya NPHD yang saya tanda tangani itu adalah NPHD yang kurang lebih sama jumlahnya dengan pilkada sebelumnya. Padahal kan setelah 5 tahun itu kan banyak perubahan, kenaikan harga misalnya kertas dan lain sebagainya, mungkin harga hotel dan lain sebagainya, harga tempat kita harus melaksanakan kegiatan itu semuanya pada naik karena barang-barang naik, dan itu harus menjadi pertimbangan sebenarnya untuk menambah dana pilkada kita kepada. Tapi alhamdulillah setelah NPHD itu kita terima, kemudian dengan angka yang sama dengan pilkada sebelumnya, maka saya berpikir dengan teman-teman, ya kalau begini kita harus melakukan efisiensi di awal. Nah, alhamdulillah kami melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul kegiatan yang harus kita laksanakan, kegiatan-kegiatan yang wajibnya yang mungkin masih bisa kita lakukan tanpa dana, itu kita lakukan tanpa dana, dan alhamdulillah cukup. Iya, Bahkan makanya kemarin benar-benar kami tidak ada mengembalikan uang lagi ke Pemda, karena betul-betul itu pun kita sudah efisiensi sedemikian rupa sehingga bisa cukup. Iya, Nah itu. Pak. Kemudian nih Pak, apa saja program KPU pasca pemilu terus meningkatkan literasi politik dan kesadaran pemilih, terutama kepada pemilih baru, Pak? Iya. Jadi itu saya katakan tadi di awal tadi bahwa begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Misalnya di tahun 2025 ya. Iya. Kalau kita berbicara 2024 kan masih bulan-bulannya tahapan ya. Iya, masih tahapan. Nah, yang memang murni sudah tidak ada tahapan itu kan, jadwal tahapan itu kan di 2025. 2025. Di 2025 misalnya dalam rangka meningkatkan literasi politik ya. Iya, Pak. Pengetahuan tentang pemilu, mengenai pilkada dan sebagainya, itu KPU juga sudah melaksanakan beberapa kegiatan, bahkan banyak kegiatan seperti saya katakan tadi itu. Di pemilih pemula misalnya kami menyampaikan informasi-informasi tentang pemilu dan pilkada itu ke adik-adik kita yang di SMA lewat arahan-arahan pada saat upacara bendera di hari Senin. Kemudian kami melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi misalnya dalam rangka menyampaikan masalah pemilu dan pilkada misalnya ke teman-teman mahasiswa lewat kuliah-kuliah umum, sosialisasi ke mahasiswa seperti yang kita laksanakan di Universitas Madako. Iya. Kemudian juga kami laksanakan misalnya dalam rangka ini lagi satu saya lupa sampaikan tadi, kita juga melaksanakan di samping pemutakhiran data juga kita melakukan juga pemutakhiran data partai politik. Iya, Pak, betul. Nah, itu kita laksanakan juga sepanjang tahun itu. Kalau pemutakhiran data partai politik, kalau data pemilih tadi dihitungnya per per TW ya, Pak. per triwulan Iya, ya. triwulan. Per triwulan, 3 bulan kita laksanakan itu. Nah, sepanjang 3 bulan itu kita laksanakan, baru kita lakukan evaluasi setelah 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret. Triwulan pertama, April, Mei, Juni. Triwulan kedua itu kalau data pemilih. Nah, kalau data parpol itu per semester. Iya, per semester. Dari sepanjang semester itu kita lakukan evaluasi pemutakhiran data partai politik. Nah, kemarin pada saat di sela-sela pemutakhiran data pemilih itu divisi Rendatin itu perencanaan data dan informasi itu melaksanakan kegiatan dengan mengundang
stakeholder, Iya. dengan mengundang mungkin dari wartawan juga ada. Iya, dari parpol juga Dari ada parpol ya, juga Pak? kita undang Iya. semuanya dalam rangka pendataan pemilih, sehingga mereka tahu bahwa data pemilih itu setiap saat berubah. Begitu parpol membutuhkan itu, silahkan meminta kepada KPU bahwa data itu kita sudah siapkan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian baru-baru lagi juga kita melaksanakan FGD. Jadi kami laksanakan itu forum forum group discussion. Nah, FGD ini kita laksanakan dalam rangka efisiensi anggaran lah ya. Iya, Pak. Jadi FGD kita laksanakan untuk partai politik untuk memenuhi permintaan divisi teknis penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan, mengundang lagi partai politik, Iya, mengundang parpol, kita mengundang wartawan, kita mengundang tokoh masyarakat, kita undang, itu kita laksanakan kegiatan itu dalam rangka itu memperkaya literasi, memperkaya hasanah tentang pemilu dan pilkada, dan menyampaikan perkembangan peraturan. Begitu juga yang kemungkinan bagaimana sih pemilu kita ke depan, bagaimana pilkada kita ke depan. Misalnya saya sampaikan kepada halayak ramai, misalnya dengan rencana pemerintah mengubah peraturan, misalnya baik pemerintah mau bersama dengan DPR mungkin mau merubah peraturan tentang pemilu dan pilkada misalnya. Nah, perencanaan misalnya ada pemilu nasional, ada pemilu lokal misalnya. Kalau pemilu nasional mungkin pemilihan presiden, wakil presiden bersama dengan DPR RI dan DPD RI. Kemudian pemilu lokal itu pemilihan DPRD baik provinsi maupun kabupaten bersama dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Jadi otomatis kalau misalnya metode pemilu dan pilkada ini berubah bersama dengan perubahan cara pemilihan legislatif, otomatis aturan-aturannya itu juga semuanya akan berubah. Iya, Pak. Misalnya Pak, akan berubah. Nah, perubahan itu manakala terjadi, maka kami harus menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada partai politik, kepada pemilih. Nah, kalau tidak ada KPU, siapa yang akan mensosialisasikan itu misalnya? Betul, Pak. Nah, itu semua yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa KPU itu tidak hanya ada pada saat tahapan, tapi dia begitu malah tidak kalah banyaknya kegiatan yang harus dilakukan pada saat di luar tahapan. Iya. Kalau di tahapan itu fokus masyarakat tentang pemilu dan pilkada itu ada. Tapi bagaimana KPU itu menjaga perhatian masyarakat agar tetap ada pada saat non tahapan. Nah, disinilah kita harus melaksanakan kegiatan yang memancing masyarakat untuk tetap ada perhatian, ada tetap mengingat bahwa pemilu dan pilkada itu bukan hanya ada bulan kemarin atau tahun kemarin, tapi itu akan ada nanti di periode 5 tahun ke depan gitu. Terus bagaimana nih Pak, selaku Ketua KPU Kabupaten Toli-Toli bisa mengabarkan kepada teman pemilih tentang efisiensi anggaran, bagaimana caranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lumayan cukup banyak ya Pak, bagaimana kira-kira itu Pak? Nah, itu tadi saya sudah sampaikan, misalnya nih, kenapa kami harus misalnya hadir di sekolah-sekolah misalnya. Iya Pak. Karena kami berpikir kalau kami hadir di hari Senin misalnya, pada saat upacara berkumpul siswa misalnya, itu hampir kami katakan bahwa tidak ada anggaran yang kami gunakan di situ, karena itu adalah kegiatan rutin dan kami masuk di situ misalnya. Kemudian kita datang ke kampus misalnya untuk memberikan kuliah umum, menyampaikan kepada pimpinan universitas misalnya bahwa kami akan mau melaksanakan sosialisasi di sini. Nah, kita tidak lagi atas nama KPU melaksanakan kegiatan ini, tapi kita mencari cara-cara. Misalnya lagi kita melaksanakan lagi kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan, misalnya FGD. Ya mau tidak mau mungkin selama ini ya oke lah kita laksanakan di hotel misalnya. Yang selama ini menjadi kebiasaan misalnya. Ya, kita harus mencari tempat-tempat di mana tempat-tempat itu tidak butuh mengeluarkan biaya misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang kami lakukan ya. Terpaksa kegiatan-kegiatan ini sudah kalau tidak salah sudah 2 kali atau 3 kali. Yang ini ketiga kalinya nanti insya Allah ya, kearsipan ini
insya Allah kita laksanakan ketiga kalinya itu kita laksanakan semua di halaman kantor. Kita tata sedemikian rupa tanpa mengurangi nilai dari kegiatan itu, nilai nilai ketertarikan orang untuk mengikuti kegiatan itu, ya kita rangkai sedemikian rupa agar supaya kegiatan itu tetap nyaman, tetap enjoy teman-teman yang akan mengikuti dari luar dengan kegiatan itu, ya. Hal-hal seperti itu kita lakukan karena kenapa? Mau tidak mau kita harus juga membantu pemerintah dalam rangka memperbaiki keuangan negara dengan kita mengefisiensikan anggaran. Kalau saya anggaran tahun 2025 ini kegiatan-kegiatan ya hampir saya tanya-tanya kepada teman-teman sekretariat, bahkan kepada PPK, kepada sekretaris, saya tanya gimana dengan anggaran ini. Selama ada KPU, baru kali KPU periode ini seperti ini. Bahkan tahun 2025 seingat saya belum ada perjadian saya tahun 2025 ini. Sudah bulan berapa ini? Sudah bulan 12 ya dari bulan 1 sampai hari ini belum ada perjadian biar sekalipun. Efisiensi benar-benar kita efisiensi, belum ada perjalanan. Jangankan ke KPU RI misalnya ya, ke KPU provinsi saya sampai hari ini belum ada perjalanan satu kali pun perjalanan dinas. Nah, ini bentuk dukungan kami terhadap pemerintah dalam rangka efisiensi gitu. Kemudian nih Pak, closing statement, harapan-harapan yang untuk 2025 dan program-program apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Jadi setelah saya menyampaikan tadi apa yang kita lakukan selama 2025 ya, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, dan itu kegiatan itu juga akan tetap berlanjut di tahun 2026. Misalnya pemutakhiran data pemilih, pemutakhiran data partai politik. Itu semakin apalagi pemutakhiran data partai politik ya. Tahun 2026 itu pasti sudah mulai. Iya kan? Sudah mulai ya, semakin mendekat kan, 2028, 2029. Itu biasanya kalau tahun-tahun sudah mendekati itu sudah mulai rame-rame pergantian pengurus. Nah, kalau pergantian pengurus itu kan di data sipol ya. Iya, data sipol itu kan harus diperbaharui juga. Nah, itu juga harus dilakukan oleh pembaharuan itu, pemutakhiran itu dilakukan oleh KPU meskipun sipolnya itu di teman-teman partai politik. Tapi itu harus dimutakhirkan oleh KPU. Nah, pemutakhiran itu dilakukan oleh KPU. Nah, ini di tahun 2026 saya yakin ini semakin. Kalau kemarin tahun 2025 setahu saya ada 2 partai politik di Kabupaten Toli-Toli yang sudah melakukan musyawarah untuk pergantian pengurus. Bahkan ada 3 sebenarnya dengan partai baru ya. Maksudnya ketuanya partai baru itu ada 3 partai politik 2026. Dan di tahun 2026 saya yakin itu semakin banyak yang melakukan perubahan itu. Nah, kemudian selain itu di tahun 2026 juga kami sangat berharap mudah-mudahan efisiensi tahun 2025 ini sudah mengembalikan ekonomi negara kita sudah sehat. Sehingga kita juga bisa melaksanakan kegiatan lebih leluasa lagi. Mungkin anggaran nanti insya Allah mungkin sudah bisa kembali normal ya, seperti biasanya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama dengan teman-teman pemilih, bersama dengan teman-teman peserta dalam hal ini partai politik. Begitu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sosialisasi ya. Semakin banyak karena masih banyak masyarakat kita yang butuh itu informasi itu di awal. Jangan sampai informasi itu kita berikan nanti pada saat terakhir. Ya, kebiasaan kita kan selama ini kan nanti menjelang pemilu baru kita sampai kepada masyarakat. Masyarakat bingung gimana caranya pilih. Bahkan ini kan kegiatan yang setiap periode 5 tahun kita laksanakan. Bahkan dalam 5 tahun itu kita melaksanakan 2 kali pileg dengan pilpres misalnya, kemudian pilkada kita laksanakan ini 2 kali dalam 5 tahun. Nah, tapi masih banyak masyarakat di bawah itu yang
kadang tidak tahu Iya, ya. Pak, kurang mengerti. Apalagi yang daerah-daerah terpencil. Iya, daerah terpencil. Kemudian pemilih-pemilih pemula yang mungkin selama ini tidak mau perhatikan itu, tapi begitu dia mau memilih, dia mau tidak mau harus tahu. Tahu Nah ya, ini Pak. harus kita laksanakan secara simultan, secara apalagi daerah kita ini kan Kabupaten Toli-Toli ini kan daerah yang jaraknya juga cukup jauh Berjauhan ya, Pak. jauh ya. Ke daerah Dampar Selatan saja misalnya jaraknya itu sampai 180 kilo, kurang lebih 180 kilometer. Ke Toli-Toli Utara juga seperti itu. Belum lagi yang masuk ke daerah-daerah terpencil. Belum jalannya ya, Pak. Belum lagi jalannya. Kalau Toli-Toli itu terkenal dengan itu misalnya. Jalannya yang kurang bagus, masuk ke lorong-lorong dan sebagainya. Iya. Dan itu tidak bisa, tidak. KPU harus hadir di sana untuk memberikan penjelasan. Karena kita mengetahui bersama, mudah-mudahan ya, saya juga menghimbau partai politik tidak hanya di akhir pada saat mau pemilu dan pilkada misalnya partai politik hadir di masyarakat untuk memberikan pencerahan, tapi mungkin di sela-sela itu juga tetap melakukan pendidikan politik. Iya. Nah, tapi pun meskipun tidak, KPU mau tidak mau wajib hukumnya untuk hadir di sana untuk memberikan pembelajaran itu kepada mereka. Nah, KPU tidak mau nanti pada saat misalnya jadwal tahapan ada, kita juga sudah sibuk juga dengan pendidikan pemilih dan sebagainya. Maunya kami mulai hari ini kami melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, sehingga pada saat waktunya nanti dekat itu kita tidak terlalu banyak mengurus itu lagi karena mereka sudah tahu, sudah paham gitu. Belum kalau dekat kan ada logistik juga dia, Pak. Nah, itu pertumbuhan dengan logistik, sosialisasi. Iya, benar. Jadi di situ sudah bertumpuk logistik. Kita mau urus logistik itu kan tidak diurus di pemilih. Logistik itu diurusnya di atas. Kita urus logistik. Kalau logistik juga tidak ada, meskipun pemilih juga sudah paham semua, kalau logistiknya juga kertas suaranya tidak ada, apa yang mau dia pakai untuk memilih. Betul, nah, Pak. itu yang hal-hal seperti itu diurus pada saat mendekat. Kalau yang itu memang diurus pada saat dekat-dekatnya pemilih. Iya. Nah, tapi hal-hal yang mungkin yang bisa kita lakukan sebelum pemilihan dekat, misalnya seperti pendidikan pemilih, sosialisasi itu, ya kita harapkan untuk kita laksanakan memang di awal-awal. Misalnya tahun 2026 harapannya seperti itu. Nah, agar mudah-mudahan keuangan negara itu sudah stabil dan kita juga bisa mendapatkan anggaran kembali untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti itu. Iya, terima kasih Pak atas Iya, terima kasih. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan berkembang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.